Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan berbagi firman, yaitu Pastor Tony Andrean dari Bandung. Beliau akan membawakan topik khusus yang akan disampaikan nanti. Ya, oke. Thank you Bu Ayu ya. Teman-teman semua, shalom ya. Sudah lama nih kita tidak bertemu 1 tahun lebih. Ya, oke. Hari ini saya sebenarnya ingin sampaikan Markus pasal 6 ya. Seluruh ayatnya kita akan coba lihat satu persatu secara garis besar dan sesuai dengan konteks dalam kebenaran Tuhan ini. Nah, Markus pasal 6 itu memang setelah Tuhan Yesus Kristus pergi dari Gerasa ya. Makanya Pak Markus 6 ayat 1 mengatakan, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ya. Nah itu Markus pasal 6. Ya. Memang kalau Lembaga Alkitab Indonesia menulis atau memberikan judul tentang Yesus ditolak di Nazaret. Tetapi ketika saya baca dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan Markus pasal 6 ayat 56, ini tuh satu kesatuan yang sebenarnya sulit sekali dipisahkan ya. Karena itu saya memberikan tema adalah perjalanan iman Kristiani, begitu kan, menuju satu kemuliaannya Tuhan ya. Nah karena itu teman-teman kalau kita perhatikan di sini Markus pasal 6, terima kasih nih Pak Henry Bun sudah bantu dari ayat itu. Memang 6 ayat Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini berbicara Yesus bertemu dengan orang-orang yang ada di Nazaret ya. Nazaret itu adalah tempat asalnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dikatakan bahwa ayat 2 itu pada hari Sabat ia mulai mengajar di tempat-tempat ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika dia dan mereka berkata, dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang dibuat yang ada padanya dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Nah, saudara, jadi berdasarkan kebenaran firman Tuhan bahwa iman yang ada di Nazaret itu, orang-orang di Nazaret itu betul-betul sama sekali tidak bisa menghasilkan sesuatu yang extraordinary ya, sesuatu yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa di Nazaret ini ayat Markus 6 ayat 6-nya ya, ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu ayat 6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ya. Jadi saudara, Yesus sendiri heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, di sini kuncinya adalah kata percaya, ya. Tetapi Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6 ini belum menjelaskan apa sebenarnya makna percaya itu. Ya, yang jelas orang Nazaret itu kecewa dan menolak Yesus. Kalau kita perhatikan kecewa kenapa ya? Apakah Yesus pernah berbuat salah? Apakah Yesus Kristus pernah berbuat sesuatu yang tidak menepati janji? Nah, Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6 tidak menjelaskan bahwasanya Yesus pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan buat mereka. Tetapi dari seluruh perikop ini kita bisa mengambil kesimpulan yaitu Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah
saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi alasan mereka menolak Yesus Kristus karena Yesus lahir dari ordinary people, manusia-manusia biasa saja. Dan kemudian mereka berpikir apa bedanya Yesus Kristus dengan diri mereka, saudara. Sehingga ada sesuatu yang kontradiksi. Yesus Kristus sendiri menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, ya, tetapi hanya sedikit yang sembuh. Karena itu kesimpulannya, Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, sampai sini Injil Markus belum menjelaskan makna daripada kepercayaan tersebut. Nah, lalu kita kembali ke sini, ya. Lalu setelah itu Yesus berjalan keliling, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Markus 6 ayat 6b mengatakan, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi kuasa atas roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitahukan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara, Injil Markus kemudian mencatat tentang Yesus mengutus para muridnya dua-dua, saudara. Dan ini pengutusan yang radikal. Radikal kenapa? Karena betul-betul mereka jangan membawa bekal apapun juga, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Wow, ini sebuah sekolah misi yang belum pernah terjadi saya tidak tahu di dunia, di negara lain karena saya belum mendapatkan informasinya. Tetapi yang jelas di Indonesia belum ada sekolah misi seperti ini, ya, terutama mengataskan diri namanya STT, ya. Selalu saja mereka mencari sponsor kalau para mahasiswa atau murid ini akan kerja praktek, ya. Tetapi Yesus tidak. Hanya di sini Yesus sendiri menjelaskan bahwa Yesus memberi kuasa atas roh-roh jahat. Nah, saudara, lihat kita hasilnya dari sini. Hasilnya adalah bahwa Markus pasal 6 ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara, ada sesuatu hasil yang kontradiksi, ya. Markus 6 ayat 1 sampai 6 itu Yesus sendiri menumpangkan tangan. Ini sang master, saudara, ya. Guru yang agung, the master teacher. Begitu Yesus Kristus menumpangkan tangan kepada orang Nazaret, sedikit yang sembuh. Tetapi ketika murid-muridnya diutus, saudara, bahkan diberi kuasa yang luar biasa, ya. Kalau ada orang yang mau terima, maka mereka akan datang ke rumah itu dan memberikan berkat. Tetapi kalau ada yang menolaknya, Yesus katakan, keluar dari situ, kebasahkanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Wow, betapa dahsyatnya begitu, saudara, kuasa yang diberikan kepada para muridnya. Dan akhirnya Markus 6 ayat 13, mereka mengusir banyak setan
dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kuncinya kembali adalah trust, kepercayaan. Kepercayaan dari siapa? Dari para murid. Para murid begitu percaya kepada Yesus Kristus sehingga impartasi kepercayaannya itu nyata ketika para murid melakukan satu pengusiran setan dan juga mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Lalu kemudian saudara, tiba-tiba Rasul penulis Injil Markus menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh, saudara. Ya, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Ya, dia itu Elia. Ya. Nah, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggu di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istrinya. Kemudian saudara, dan singkat cerita, saya di sini sedikit di skip oleh saya supaya tidak menjadi rancu, ya, dalam artian menjadi rancu itu akibat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, maka Herodes mulai memikirkan tentang Yesus Kristus Tuhan. Saudara, dalam kehidupan Yohanes Pembaptis sebagai seseorang yang luar biasa, karena Yohanes Pembaptis itu sebagai suara kebenaran, ya, yang berseru-seru di tengah padang gurun. Memang pada akhirnya Yohanes kemudian dipenggal kepalanya oleh Herodes. Tetapi yang saya mau singgung, dalam kehidupan perjalanan iman Yohanes Pembaptis pernah mengalami keraguan, saudara. Ketika beliau di penjara, dan pada waktu itu Yohanes Pembaptis berbicara kepada murid-muridnya. Apakah betul Yesus Kristus adalah Mesias? Dia goncang, saudara, imannya. Padahal dia punya pengalaman membaptis dengan membaptis Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kenapa dia menjadi ragu, saudara? Menjadi bimbang terhadap kehadiran Kristus Yesus Tuhan. Apakah betul dia adalah Mesias yang hidup? Dan Tuhan Yesus Kristus katakan kepada murid-murid Yohanes, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ya, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ada tantangan dalam perjalanan iman Kristiani, yaitu ketika mengalami penderitaan. Saudara. Ada tantangan, iman bisa menjadi goyah ketika situasi kondisi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya ingat sebuah nyanyian, saya lupa penyanyinya, orang Amerika, tetapi yang saya tahu nyanyian dia itu pernah di follow up oleh 3 juta follower, saudara, ya, yaitu God in the Mountain. Jadi artinya kalau kamu katanya dalam keadaan baik, kamu sangat mudah mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ada. Tapi bagaimana kalau keadaan buruk? Bisakah kamu mengatakan Tuhan itu ada atau Tuhan itu baik? Tuhan yang di gunung, Tuhan juga sama yang di lembah. Ya. Jadi saudara, seringkali dalam kehidupan umat Kristiani, para pelayan Tuhan, termasuk, ya, saya harus berani mengatakan para pendeta, imannya menjadi goyah, menjadi goncang oleh karena situasi kondisi yang betul-betul menekan kehidupan mereka, sehingga imannya menjadi goncang. Nah, teman-teman, lalu setelah itu, ya, setelah peristiwa Yohanes,
Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Masih Markus ya, Markus pasal 6 ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, saudara, ini berbicara soal mujizat. 5 roti dan 2 ikan. Saudara, ini kembali berbicara soal iman. Ya, iman dari siapa, saudara? Dari iman Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau teman-teman perhatikan seluruh kebenaran firman Tuhan yang ada di Injil tentang 5 roti dan 2 ikan, ya, kan ini Yesus memberi makan 5.000 orang ini dicatat oleh Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Dicatat juga oleh Lukas 9 ayat 10 sampai 17 dan juga Yohanes 6 ayat 1 sampai 33. Nah, yang sedang kita soroti adalah Injil Markus, saudara. Nah, kalau Anda perhatikan 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang membicarakan tentang 5 roti dan 2 ikan, ya. Coba saya share sedikit ya tentang sebentar. Oke. Ini ada ya. Nah, ini saudara. Yes, betul. Ya. Ada Yohanes, lalu ada Lukas, ada Markus dan juga Matius. Ya. Kalau perhatikan dari Injil Lukas dan Injil Matius, perintah Tuhan Yesus adalah kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Yang menarik adalah ini, saudara, ya. Oh, sorry. Oke. Nah, ini Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Saudara. Orang banyak ikut Yesus karena banyak melihat mujizat dan penyembuhan. Jadi orang banyak itu yang ada di pada waktu Yesus mendarat dan jumlah lelakinya ada 5.000 orang, itu hanya karena melihat mujizat penyembuhan. Bukan trust that Jesus is really God, ya. Bukan percaya karena Yesus itu betul-betul Tuhan, saudara. Tetapi itu karena melihat mujizat, melihat penyembuhan, saudara. Saya pikir ada juga kemungkinan besar orang Nazaret yang ada di sana, saudara. Nah, tetapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Yesus berbelas kasihan. Yesus berbelas kasihan. Nah, para murid, saudara, yang begitu pernah mengalami tentang kuasa mengusir mengusir kuasa kegelapan, yang pernah percaya bahwa kuasa itu nyata, dia bisa mengusir setan, mengoleskan minyak kepada orang sakit, dan juga mengalami penyembuhan. Tetapi ketika Bapak Ibu, orang-orang begitu banyak, para murid itu menjadi ragu. Makanya imannya mulai goncang dan kemudian dengan berbagai macam alasan mengusir orang banyak itu semua untuk pulang. Nah, di sini kembali lagi mengalami kegoncangan iman, saudara. Kegoncangan iman. Ya, ketika menerima satu situasi kondisi yang absolutely tidak masuk akal. Bahkan ada murid yang mengatakan bahwa uang 200 dinar Tuhan tidak akan cukup membeli makan ini. Kalau kita ngambil
komentari Alkitab, arti 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Seandainya 200 hari, kalender Yahudi 1 tahun 300 hari ya. 300 hari kerja, dipotong 52 sabat, ya berarti sisa 248 hari ya. Mungkin ada libur, cuti dan lain sebagainya, dan ada juga libur-libur hari-hari festival, ya anggaplah 200, itu upah 1 tahun. Tidak mungkin Tuhan bisa memberi makan. Dan ini sudah malam, pulanglah. Tapi Tuhan Yesus memberikan perintah yang tegas. Pertama, berbelas kasihan. Yang kedua, beri mereka makan. Nah, beri mereka makan ini adalah satu perintah juga yang disampaikan kepada Rasul Petrus yang dicatat dalam Yohanes pasal 21 ketika Rasul Petrus itu sudah mengalami pertobatan. Ya, Yesus katakan kepada Rasul Petrus, gembalakanlah domba-dombaku dengan kasih pileo. Dalam bahasa Inggrisnya adalah kata gembala itu feed my sheep, beri makan domba-dombaku. Saudara, jadi gereja di samping menomorsatukan penginjilan, jangan lupa supaya banyak orang yang kekurangan, keterlantaran, sebaiknya gereja juga harus turun memberikan makanan-makanan secara fisik, saudara. Karena ini sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mengartikan penafsiran secara harafiah, tetapi kalau kita melihat konteks Alkitab, baik di kitab Injil maupun juga di kitab lainnya, saudara, memberi makan bukan hal yang tidak disarankan oleh Alkitab, tetapi justru disarankan, saudara. Nah, jadi keistimewaan konsep percaya Tuhan Yesus Kristus adalah walaupun orang banyak itu mereka tanda kutip seperti tidak percaya Yesus Kristus, hanya melihat mujizat dan penyembuhan, tetap Yesus mengatakan kamu harus memberi makan. Nah, lalu yang pengajaran yang kedua adalah ya kita harus punya iman. Memang gereja harus bisa memberikan makan. Yang terakhir, saudara, dari sekian banyak yang ada, hanya 1 anak kecil, saudara, yang bisa membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu ketika Tuhan Yesus menegadahkan tangannya dan memberkati, maka mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan tercatat oleh Alkitab supaya bisa memberikan makan 5.000 orang. Dan teman-teman semua tahu sisanya adalah 12 bakul penuh. Ya, secara korelasi murid Yesus adalah 12 orang. Jadi 1 orang punya jatah 1 bakul penuh. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam segala pelayanan dan kehidupan kita, saya percaya 1 Korintus 15 ayat 58 berlaku. Jerih payah kita di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada banyak tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Yesus ataupun sebagai pelayan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak tantangan, saudara. Tetapi iman kita tidak perlu goyah. Kalau Tuhan yang kita percaya sebagai Tuhan, kalau Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka percayalah kehidupan kita pun akan dibimbing oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh taat, saudara. Nah, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, saudara, ini ada sesuatu yang sangat menarik, saudara. Luar biasa menariknya. Yaitu Markus pasal 6 ayat 45. Sesudah itu, Yesus segera memberitakan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara, dari semua rangkaian itu maraton, Bapak Ibu. Maraton tiada henti. Lalu Yesus menyuruh mereka pergi ke Betsaida. Dan Tuhan Yesus Kristus berdoa. Ya, saya senang
tadinya saya akan mengeksegesa Markus pasal 5, yaitu tentang doa paginya daripada Mazmur Daud, saudara. Ya kita tahu kitab Mazmur adalah kitab yang puisi, puji-pujian, dan penyembahan. Terkadang ketika kita membaca harus mengatur strukturnya ya, sehingga kita bisa memahami, mengerti dengan jelas. Tetapi Markus pasal 5 itu bagi saya hanya menekankan doa itu memang penting bagi kita semua, saudara. Dalam doa itu kita tahu siapa Tuhan dan bagaimana kita memberikan bentuk-bentuk doa yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Permohonan-permohonan doa kita, saudara. Dan itu adalah kitab Mazmur. Sangat baik kalau kita melakukan doa setiap pagi ya. Saya pribadi bersama dengan tim melakukan doa pagi. Puji Tuhan, kami sudah hampir 4 tahun ya. Dari jam 4.10 pagi sampai setengah 6 lah ya. Kita selesai berdoa. Susunan doanya adalah pertama kita ya berdoa, yang kedua kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ya. Semua orang sharing, jadi tidak saya, semua orang sharing, 2 orang, 3 orang dari teks konteks Alkitab yang dibaca, apa yang mereka dapat, sharing saja. Kalau artinya tidak bertentangan, ya saya serahkan mereka untuk terus, dan mereka setiap hari membaca Alkitab. Lalu setelah itu kita doa syafaat, kita doakan persekutuan-persekutuan gereja di Indonesia, jaringan misi, dan semua kita doakan. Ya, dan doa itu penting, saudara, karena Tuhan Yesus Kristus berdoa. Nah, saudara, ketika murid-muridnya pergi, disinilah dimulai kembali, saudara, proses perjalanan iman Kristiani para murid. Teman-teman tahu kan, setelah mereka pergi ke Betsaida itu, mereka mendapatkan satu kegoncangan karena ada angin sakal. Ya. Dan Markus pasal 6 menjelaskan bahwa ayat 43, 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayungkan angin sakal. Jadi saudaraku kasih, para murid yang notabene para penjala ikan, yang notabene juga jalur Galilea itu sudah terbiasa dilalui oleh mereka. Bagaimana mereka menangkap ikan, teman-teman bukankah tahu juga Lukas pasal 5 menjelaskan bagaimana Rasul Petrus ini pernah mengalami mengambil ikan di tengah laut, di tengah danau, tapi tidak mendapatkan ikan. Kemudian Tuhan Yesus Kristus menyuruh Petrus untuk berlabuh kembali ke laut, ke tempat yang paling dalam, dan Alkitab mencatat Rasul Petrus mendapatkan sejumlah besar ikan, dan perahunya hampir tenggelam, juga jalannya menjadi koyak. Nah, jadi intinya adalah para murid itu dia mengalami tahu persis tentang medan atau jalur laut ini, saudara. Jadi mereka orang ahli dalam perikanan, dalam menjala ikan, dalam kelautan, sehingga mereka sudah terbiasa menghadapi angin sakal dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, mereka mengalami krisis kepercayaan, sehingga mereka tidak percaya tentang kuasa yang dia terima pada waktu diutus berdua-dua. Lalu mereka sendiri pun sudah melihat bagaimana Yesus Kristus membuat mujizat, saudara. Mereka masih tidak mengerti, iman mereka masih goncang, Bapak Ibu, dan akhirnya mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52 ini, saudara, Injil Markus menegaskan bagaimana seharusnya
eh, kita itu selalu punya iman. Ya, jadi dasar iman itu adalah bukan situasi kondisi yang sedang kita hadapi, saudara. Perjalanan iman Kristiani itu didasarkan atas apa yang Yesus Kristus kerjakan pada waktu Yesus hidup dan juga pada saat Bapak Ibu dan saya mempercayai Yesus sebagai Tuhan Tuhan Selamat. Yang pertama, saudara, kita harus punya iman karena Yesus berdoa. Jadi artinya, saudara, bagaimanapun situasi kondisi yang sedang teman-teman hadapi, ya seandainya ada badai sekalipun, mungkin tidak ada orang yang bisa menolong dan membantu, mungkin Anda dibiarkan sendiri, saudara, Anda tetap harus percaya Yesus memberikan kekuatan karena Yesus berdoa. Dan doa Yesus Kristus itu abadi, saudara. Yohanes pasal 17 mengatakan bahwa bagaimana Yesus berbicara kepada Bapa, Bapa, aku berdoa buat mereka. Bukan saja buat mereka, tetapi mereka yang menerima pemberitaan Injil kerajaan surga dari para rasul. Jadi sampai hari ini saya yakin Yesus berdoa buat kita semuanya, saudara. Lalu yang kedua, ya, saudara, dikatakan di sini Markus 6 ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang Betsaida. Saudara, selama kita berjalan sesuai dengan perintahnya Tuhan, selama Anda dan saya memang sudah ditetapkan berjalan sesuai dengan ketetapannya Tuhan atau sesuai dengan perintahnya Tuhan, seandainya di tengah perjalanan ada badai, percayalah saudara, Tuhan pasti menolong. Ya, karena kita berangkat sesuai dengan perintahnya Tuhan. Nah, lalu kemudian Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ya, jadi betapa payahnya mereka mendayungkan angin sakal, Yesus melihat. Saudara, dari mulai pantai sampai jarak murid-muridnya kena angin sakal itu cukup jauh, saudara. Dan itu kira-kira jam 3 malam, saudara. Itu masih pekat kegelapan itu, saudara. Nah, kata melihat di sini, saudara, saya cek dalam bahasa aslinya, ternyata bukan sekedar melihat biasa, saudara. Tetapi kata melihat itu adalah seperti orang tua yang memperhatikan anak-anaknya, saudara. Jadi saya ingat ketika anak saya yang nomor 1, Moses, waktu kecil, ya, kalau dia jalan-jalan ke dapur dan lain sebagainya, karena ruang keluarga saya juga dekat dengan dapur, maka mata saya itu suka melihat kepada anak saya. Apa dia pegang-pegang kompor, ya, dan lain sebagainya, atau benda tajam yang bisa melukainya, saudara. Jadi saya mencermati anak saya, kalau seandainya tiba-tiba ada hal-hal yang jelek, maka saya secepatnya akan menyelamatkan, saudara. Jadi kata melihat itu diteliti, dicermati untuk ditindaklanjuti, saudara. Jadi kalau memang Anda dan saya payah, saudara, mengalami kepayahan dalam pelayanan itu, saya percaya dengan iman, saudara. Tuhan itu melihat kita, ya, memperhatikan kita, saudara. Nah, lalu kemudian, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Kata melewati ini, saudara, itu artinya bukan Yesus cuek, tapi sebenarnya teofani, penampakan diri Tuhan, saudara. Jadi penampakan diri kuasa Tuhan yang begitu ajaib, Yesus berjalan di atas air. Harapan Tuhan Yesus adalah mereka tuh melihat kuasa Tuhan. Mereka melihat kemampuan Tuhan di mana segala persoalan-persoalan dunia ini ada di bawah kakinya Tuhan. Tetapi ya para murid itu kembali karena imannya goyah, maka yang dilihat itu angin sakal. Maka yang dilihat itu adalah deburan-deburan ombak yang membuat mereka berteriak, sehingga ketika mereka melihat Yesus, maka mereka mengatakan itu adalah hantu, saudara. Padahal Yesus menampakkan diri. Sekali lagi, Tuhan kita Yesus Kristus memang Tuhan yang the master teacher, saudara, guru yang agung.
penuh dengan kebijaksanaan. Yesus tidak marah, Yesus tidak emosi, Yesus memahami kepanikan para murid, maka dikatakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Ya, saudara. Nah, Injil lain mencatat pada waktu itu Rasul Petrus dia berjalan di atas air, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia jatuh ya di dalam air itu. Tapi Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan mengatakan, percayalah engkau kepadaku. Nah, jadi saudara, ini perjalanan iman kembali, ya. Perjalanan iman, bagaimana para murid diajar oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, puncaknya, saudara, kan tadi temanya perjalanan iman Kristiani menuju kemuliaan Tuhan. Nah, begitu banyak sekali, padat sekali, saudara, pengajaran yang Tuhan Yesus Kristus lakukan kepada para muridnya di Markus pasal 6. Nah, puncaknya, saudara, puncaknya. Yesus memberikan bukti tentang apa itu iman dan apa maknanya iman, saudara. Yaitu dari Markus pasal 6 ayat 53 sampai dengan 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Jadi, saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus itu tidak pernah bergerak atau tidak pernah menyuruh para murid tanpa punya maksud tertentu. Para murid disuruh pergi ke seberang, ke Betsaida, karena di sana ada Genesaret. Ya, di sanalah banyak orang yang percaya Yesus. Jadi makna percaya Yesus itu adalah mengenal Yesus. Orang Genesaret bukan orang Nazaret. Orang Nazaret itu tidak mengenal Yesus, sehingga mereka tidak percaya. Tetapi orang Genesaret mengenal, saudara. Mengenal itu punya pengalaman secara intelektual dan juga punya pengalaman secara kemanusiaan. Kalau tidak salah, Henry Blackaby, saudara, menulis sebuah buku, Knowing and Experiencing God. Jadi mengenal Kristus Yesus Tuhan seutuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat diterima secara intelektual dan juga secara afektif, tetapi mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi orang Genesaret sudah tahu that is the Lord of Jesus Christ. Nah, buktinya mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan. Hanya menjamah jubahnya saja dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, bukti orang Genesaret mengenal Yesus, bukti orang Genesaret percaya Yesus sebagai Tuhan Selamat, maka mereka sonder tanpa berbicara kepada Yesus Kristus, tanpa mengatakan apapun juga, lalu mereka membawa semua orang diletakkan di pasar, di marketplace, di mana saja Yesus akan lewat, saudara. Ya, Yesus lewat bukan sebagai paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, but he is the truly God. Dia Tuhan, saudara. Dan mereka mengatakan demikian, saudara. Injil Markus mencatat. Dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Beda seperti orang Genesaret. Orang Genesaret, Yesus meletakkan di kepalanya, tangannya. Tapi di Genesaret, tidak perlu diletakkan tangannya. Aku hanya menjamah ujung jubah Yesus saja, aku akan sembuh. Itulah iman, saudara. Yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di sanalah nama Yesus Kristus dipermuliakan, diagungkan. Yang terakhir, perbedaan Nazaret dan Genesaret, ya betul, dari konsep percayanya berbeda. Mereka tidak mengenal siapa Yesus orang Nazaret. Tetapi orang Genesaret mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua adalah, saya belum menyelidiki arti Nazaret,
Tetapi yang menarik bagi saya, ketika saya melihat International Standard Bible Encyclopedia, kata Genesaret itu dalam bahasa Ibraninya adalah Genosar. Nah, Genosar itu punya 3 arti, saudara. Yang pertama, The Garden of Prince, taman seorang pangeran. Saya mengasumsikan taman seorang pangeran itu berbicara soal hati, saudara. Ya, jadi orang Genesaret memang hatinya murni, hatinya tulus, saudara. Jadi dia tidak pernah berburuk sangka seperti orang Genesaret. Ya, yang namanya taman pada umumnya indah, saudara. Yang namanya taman tidak bau. Yang namanya taman pasti ada bunga, saudara. Yang namanya taman orang bersuka cita, gembira, dan lain sebagainya di sana. Mungkin ada orang yang menyatakan cinta. Saya harap jangan sampai ada orang memutuskan cinta di buat dua sejoli yang sedang pasangan di taman. Nanti waduh, bisa sakit hati. Tapi taman pada dasarnya, apalagi taman pangeran, ini berbicara soal hati kita. Apakah hati kita penuh ketulusan, penuh kemurnian? Jagalah hati karena di sanalah terpancar segala kehidupan. Ya. Yang kedua, saudara, arti Genosar ini adalah the great fishing industry. Bagi saya mengasumsikan the great fishing industry adalah berbicara soal penuaian jiwa. Ya. Ada banyak orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan Selamat, entah melalui perkataan firman yang keluar dari mulut kita, entah melalui tingkah laku kita, saudara. Saya seperti orang Genesaret. Mereka membawa orang sakit, diletakkan di mana saja mereka berada. Mereka mencari orang-orang yang memang memerlukan Yesus. Ya, nah itulah saudara the great fishing industry. Yang ketiga, karena Genesaret itu ada di Galilea, ya di pantai Tiberias itu, maka International Bible Encyclopedia mengatakan bahwa Genesaret itu ada the center of agriculture, pusat makanan. Percis seperti para murid yang mendapatkan mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, lalu pulangnya mereka membawa satu baku keranjang penuh. Saudara, the center of agriculture, pusat makanan, artinya bagi mereka yang punya percaya atau beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan kita ada di setiap musim kehidupan, maka sebenarnya ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sesulit apapun, saudara, saya yakin ada pemeliharaan Tuhan. Jadi, tetaplah kita bersuka cita, tetaplah kita punya iman. Iman itu merupakan satu perjalanan, nanti berakhir setelah kita bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan. Apapun situasi kondisi keadaannya, kita percaya Ibrani 13 ayat 5c, Yesus Kristus sekali-kali tidak akan meninggalkan kita sampai kemuliaan Tuhan tentang penuaian jiwa boleh ada dan nyata dalam hidup kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu, ataukah kita tutup dalam doa dulu ya teman-teman? Yuk kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesusku. Terima kasih kebenaran firman Tuhan Markus pasal 6 memberkati saya secara pribadi Tuhan. Ketika saya mengalami kegoncangan iman, ketika saya menghadapi tantangan di akhir tahun 2023 dan juga di awal tahun 2024 Tuhan. Saya bersyukur bahwa perjalanan iman Kristiani ada kalanya dibawa oleh Tuhan untuk berjalan di atas air. Tetapi kami juga tidak mengerti dan lain sebagainya. Tapi kami mau beriman. Sama seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan ketika Yesus naik ke perahu, angin badai pun reda. Dan perahu itu sudah sampai ke tepian tempat Genesaret. Saya percaya Tuhan ketika situasi kondisi tidak sesuai dengan harapan kami percaya selama Yesus Kristus Tuhan ada di dalam perahu pelayanan kami, perahu kehidupan kami, perahu apa yang kami kerjakan dan lakukan, maka bersama dengan Yesus satu kali badai pun berhenti dan kami akan melihat
satu tuaian, satu kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan seperti di Genesaret ini. Terima kasih Tuhan Yesusku, terpuji namamu, berkati teman-teman. Saya percaya mereka para pendeta, hamba Tuhan yang diurapi oleh Engkau, dan biarlah sharing kebenaran firman Tuhan ini boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nama Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.